saya Satna Dewi kembali menemani Anda tentunya, tetapi dalam satu acara interaktif Cahaya Kehidupan. Baik pemirsa Dharma TV, Cahaya Kehidupan, mungkin di antara kita pada saat ini banyak menemui problema atau masalah-masalah di dalam kehidupan dan serasa gelap, tidak ada jalan terang untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Dan cahaya kehidupan bisa jadi adalah jalan keluar di mana Anda pemirsa menemukan suatu solusi di dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan mengusung suatu tema yang menarik, yaitu permintaan maaf. Dan kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah pasti Anda tahu, dan beliau ini mempunyai pengalaman di dalam kehidupannya, juga laku sesuci dan ahli meditasi. Tentunya siapapun yang mempunyai keresahan dan problema di dalam kehidupan bisa menelpon di telepon interaktif kita, atau mungkin bisa melalui live streaming di dharmaweb.tv. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bante Dhammawijayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Sukihoto, Namo Buddhaya, semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Iya, terima kasih Bante. Apa kabar Bante? Sehat selalu di masa-masa COVID-19 ini? Ya, ini kita juga sedang lockdown di wihara. Udah nggak kemana-mana ini? Jadi karena lockdown ini kita adakan kegiatan yang lain dari yang lain. Jadi satu hari kita baca parita 5 jam sambil ada meditasi, ada ceramahnya juga. Jadi siapapun juga yang mau ikut streaming melalui Dharma TV bisa connect, ya, bisa melihat tiap jam 7 pagi, lalu jam 10, lalu jam 1 siang, jam 4 siang, dan jam 7 malam. Oke, 5 kali ya Bante? Pagi, oke. Bante, sebelum kita masuk ke tema kali ini, ya mungkin pemirsa ingin tahu yang mungkin bukan Buddhism ya, karena Dharma TV ini ditonton oleh lintas agama, karena mereka mendapatkan satu pencerahan atau mendapatkan suatu solusi di mana ketika mereka mendapatkan masalah itu di Dharma TV kok saya adem gitu ya, saya jadi ngerasa damai, saya bisa jadi berpikir jauh lebih jernih seperti itu Bante. Bante, yang saya ingin tahu parita itu sebenarnya fungsinya apa? Apakah itu mantram? Atau ini nih yang saya tangkap ya Bante, ada suatu frekuensi, energi, frekuensi mungkin, ataukah makna dari kalimat-kalimat di dalam parita itu yang membuat apa? Saya nggak tahu, saya pengen tanya ini sebenarnya. Sesungguhnya parita itu adalah apa yang Sang Buddha ajarkan. Ternyata itu mengandung motivasi, mengandung pendidikan, mengandung pengajaran, teknologi, cara berpikir kita sedahsyat mungkin, sehingga kita bisa mampu mengolah pikiran selalu positif, karena pikiran yang terarah positif, pikiran yang penuh dengan keyakinan, pikiran yang penuh dengan kedamaian itu akan menjadi sarana yang luar biasa. Karena pikiran positif itu dia memproduksi zat-zat kimia yang ada di dalam diri kita untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi ketika virus mau masuk, imunitas kita kuat, no problem, kita menter. Demikian juga kita harus tahu, virus itu adalah dia punya frekuensinya rendah. Ketika kita meditasi, frekuensi kita tinggi, gak notok deh mau nyerang kita. Jadi dengan demikian itulah yang kita jalankan, itu ada sarana membangkitkan energi dalam diri tubuh kita, membangkitkan energi dalam pikiran kita, otomatis itu akan mampu mengatasi semua masalah dengan sebaik-baiknya. Ya, Bante, parita ini memakai bahasa Pali ya? Ya. Kan tidak semua orang memahami kata-kata dari bahasa Pali. Apakah cukup dengan mendengarkan misalnya parita itu didengar tapi kita nggak ngerti gitu, apakah itu juga bisa meningkatkan frekuensi Bante? Ya, sesungguhnya parita itu sesungguhnya ini sudah 2600 tahun yang lalu. Kita sudah lahir berkali-kali,
kita yakin kalau kita sekarang mendengarkan apa yang diajarkan Sang Buddha melalui para biku dan kita menyemak, wah ini cocok, ini pas, ini berarti sesungguhnya kita ini frekuensi dengan Sang Buddha itu sudah ada dalam kehidupan yang lampau. Apakah kita mungkin 50 tahun, 50 kelahiran yang lalu? Apakah itu 80 kelahiran yang lalu? Kita nggak tahu kapan kita kelahiran yang keberapa kita pernah berjumpa dengan agama Buddha dan mengikuti teknik Sang Buddha sehingga sekarang mendengarkan ajaran Sang Buddha kok pas ya, cocok ya, kok frekuensi pas. Jadi dengan demikian kita tidak bisa dibohongin dengan ilmu kebenaran itu yang sudah masuk di dalam frekuensi memori kita karena kita ada komputer yang berjalan tidak pernah mati komputernya. Ya, canggih otomatis ya Bante ya. Ya, itulah kecanggihan Sang Buddha itu tidak pernah bicara sesuatu yang tidak masuk akal. Semuanya ada logikanya yang sangat jelas. Ilmiah ya. Ilmiah sekali. Ya, baik Bante. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlunya memaafkan. Ya, banyak. Ini tadi saya berbincang-bincang dengan salah satu kru. Saya tanya, Mas, kamu punya salah nggak dan belum minta maaf kah? Aku bilang gitu. Ada nggak yang belum kamu meminta maaf kepada orang itu? Ada katanya gitu. Berapa lama? Sudah lama katanya gitu kan Bante. Saya sendiri merasa kalau saya nggak langsung minta maaf kayaknya ada yang ganjel gitu. Nah, apa sih sebenarnya perlunya dari permintaan maaf ini Bante? Sangat perlu. Jadi kita sendiri para biku itu ketika kita baca parita ada kata-katanya tiap harinya itu permohonan maaf juga. Oh, setiap hari ya berarti? Tiap hari itu malah. Jadi dengan demikian ini kita menyadarkan bahwa kesalahan itu pasti ada. Maka itu kita melalui ucapan, perbuatan maupun pikiran. Kesalahan-kesalahan yang pernah aku perbuat kepada Sang Buddha, semoga Sang Buddha memaafkan. Dan mulai saat ini dan seterusnya aku harus lebih hati-hati di dalam mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatanku. Semoga Sang Buddha menerima permohonan maaf ini. Nah, itulah dengan tegas kita berusaha untuk memperbaiki cara berpikir kita, ucapan kita, maupun tingkah laku kita. Demikian juga kalau kita membuat kesalahan pada si A, itu akan gentleman kalau kita, apakah kita telepon, apakah kita langsung saat itu, aduh, sorry ya, aku terlalu emosi. Kamu bikin aku kaget sih, sehingga saya marah kepada kamu. Sorry ya, aku sedang emosi tadi karena ada masalah ini. Mohon kamu maafkan. Nah, dengan demikian kita langsunglah. Jadi jangan malu-malu. Kita minta maaf ketika kita tahu, kita sadar, kita salah. Kita minta maaf. Kalau kita dengan sadar seperti ini, semua seperti ini, memaafkan, dan sana juga memaafkan, itu bisa ahosikama terjadi netral. Kalau kita sudah berbuat salah, kok enak ya, aku izin loh kok minta maaf di depan umum ya toh? Ya. Biasanya kan umumnya begitu. Betul, gengsi. Nah, makanya itu dia, sorry, aku tidak mau minta maaf. Nanti aja, kalau sendirian di telepon. Jadi dengan demikian itu akan terlambat nanti. Sendiri di telepon, ketika kita telepon, sing sana juga, kok enak ya? Kamu jelek-jelekan, marah-marah di depan umum, saya iki kan diwian be aku kan tetap rusak dengan di hadapan mereka. Oke. Nah, lebih baik kamu hadapan langsung pada saat itu minta maaf, tidak usah gengsi-gengsian. Otomatis, oh dia maaf di depan umum juga toh. Jadi sudah dinetralisir. Jadi itulah sesungguhnya melatih memohon maaf dan saling memaafkan itu sangat-sangat berfaedah. Kalau kita sudah membiasakan ini, itu berarti kita sadar siapapun yang bisa memaafkan orang lain, berarti kita mampu mengatur memori kita yang rasanya ini kotor, ini busuk, ini sampah. Dia minta maaf, oke, saya buang. Nah, dengan demikian kan kita tidak ada simpanan sampah-sampah lagi. Terus dimaafkan, terus dibuang semuanya. Dengan cara seperti ini itu akan sangat bagus. Kalau kita tidak begini, nanti kehidupan yang selanjutnya ketika kita mengalami sulit untuk bisa memaafkan. Kalau kita bisa memaafkan, itu hadiahnya luar biasa. Karena ada satu kejadian. Waktu saya pernah berdoa di tempat duka di Malang, saat itu kita berdoa satu tempat, tahu-tahu diminta oleh ibu-ibu, Bante, mohon doakan ya, ini suami saya meninggal, dia seorang dokter.
Ini cerita sedikit. Oh ya, nanti kalau sudah selesai ya Bu ya. Oke, Mbak. Ketika kita sudah selesai, kita doakan. Nah, ketika kita akan tahu juga, dokter itu ternyata dibunuh. Mati terbunuh. Nah, maka dari itu, kita saat itu ya membuat satu upacara permohonan maaf juga. Jadi, ketika kita memberikan ceramah itu juga mengatakan, segala sesuatu yang muncul di dunia ini tidak ada satupun yang tanpa sebab. Ya. Sebabnya itu pasti ada bibit yang pernah kita tabur, itulah yang berbuah saat ini. Ya. Berarti kita harus membayar hutang yang pernah kita tabur itu. Dengan memahami seperti ini, alangkah indahnya kita bisa menerima bahwa kita harus membayar hutang itu. Nanti kita lanjutkan lagi. Iya. Baik, seru sekali perihal maaf ini. Tapi saya rasa tidak semudah itu memaafkan, bahkan minta maaf. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dalam Cahaya Kehidupan. Baik, pemirsa Dhamma TV, mungkin Anda baru menyetel Dhamma TV pada kesempatan kali ini. Dan kebetulan mungkin Anda sedang ada problem mengenai tema pada kali ini, yaitu permintaan maaf. Mungkin Anda belum memberikan maaf, mungkin ada seseorang yang ingin minta maaf tetapi Anda tidak kasih maaf, dan itu menjadi sebuah hambatan atau ganjalan di dalam hati Anda pada saat ini. Anda boleh menelpon di telepon kami interaktif, ada di layar Dhamma TV, yaitu 0813 486 517-nya 3 kali. Saya ulangi ya, 0813 4865 1777. Anda boleh menelpon dan bertanya mungkin bagaimana mengatasi masalah-masalah tentang kemaafan ini. Baik, Bante, tadi ceritanya seru nih. Ada seorang dokter yang meninggal karena dibunuh. Ini dibunuhnya nggak tahu oleh siapa, atau mungkin dendam seperti itu ya Bante ya? Ya, itulah jadi istilahnya. Saya bicaranya memberikan nasihat begini. Manusia yang bijaksana itu selalu menganalisa dengan lebih dalam. Ya. Hukum sebab dan akibat yang kita hadapi. Ketika kita sudah mengalami masalah ini adalah buah karma yang lampau. Ya. Yang harus kita bayar utang. Dan akhirnya ketika kita tidak bisa menerima kenyataan ini, aku nggak salah kok kamu pateni. Awas yo. Disitulah timbul dendam, benci. Coba Anda renungkan. Sudah berapa hari kita menderita karena terbakar oleh dendam, mau membalas dendam. Itu membakar dan membuat kita menderita. Cara demikian ini kurang bijaksana. Tetapi kalau kita bijaksana, ini adalah buah saatnya aku menerima memetik buah itu. Ketika kita mengerti ini dan aku bisa memaafkan, sesungguhnya memaafkan kesalahan orang yang membunuh saya itu, disitulah sesungguhnya kita adalah orang pandai mengolah memori kita. Yang tidak penting ini kita buang sampahnya. Si pemaaf akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Hatiku kita akan adem, ayem, damai, bersahabat, tidak memusuhi siapapun juga karena siap menerima. Karma ini pernah aku lakukan. Aku siap terima hukuman ini dan tidak menyalahkan dia lagi. Kesalahan karena memang bibit saya yang harus berbuah yang dilakukan oleh dia, tetapi sesungguhnya bukan dia punya niat untuk membunuh saya. Tetapi itu adalah buah karma saya sendiri. Dengan cara seperti ini, kita bisa memaafkan. Disitulah si pemaaf akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dia adem, ayem, tidak ada dendam. Disitulah kepandaian kita akan menciptakan kita lebih damai dan lebih bahagia. Itulah sesungguhnya orang yang punya kebijaksanaan tinggi. Marilah maafkan kesalahan mereka. Pasti hasil utama ini luar biasa akan berbuah dalam diri dan batin kita langsung. Ya. Langsung dia itu setelah selesai acara itu,
ada ibu-ibu yang melihat Bante. Tadi waktu kita mendekatin ke tempat peti mati, wah dia berdiri di sebelah sana, wah serem, matanya merah, keluar giginya macam menakutkan gitu lah. Tetapi ketika kita baca parita, Bante memberikan nasihat, dia mulai set kembali seperti awal, akhirnya tersenyum. Mampu bisa menerima dan memaafkan sungguh-sungguh, berubah, mindsetnya berubah. Disitulah sesungguhnya teknologi Sang Buddha itu adalah memiliki kemampuan psikologi yang merubah pikiran, bukan agama yang menentukan, tetapi teknologi cara berpikirnya itulah yang bisa ditunjukkan dengan jelas, dia berubah, dia akan bahagia. Ya. Tetapi memang tidak semua biku bisa. Ah, ini itu yang saya mau tanyakan sih sebenarnya. Bante, ini tadi kan Bante bercerita bahwa Bante pada saat upacara pelepasan jenazah ya, ini mungkin kalau orang lain mungkin ada kebaktian atau apa, itu Bante memberikan suatu nasihat. Nah, nasihat ini yang saya pengen tahu, apakah ternyata bahasa kita ini bisa didengar oleh rohnya orang itu, jiwa orang itu yang telah meninggal itu loh Bante. Memang tidak semua biku ya ternyata. Ya, otomatis begini ya. Sudah saya katakan tadi, kita ini sudah lahir berkali-kali, jadi kita juga tidak tahu berapa kali kita lahir ke bumi ini. Ya. Jadi manusia ini pasti di salah satu kehidupan yang lampau kita juga pernah mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan. Maka dengan demikian ketika kita ada yang membacakan parita, jadi itu memori yang lampau itu akan tersentil main, gitu ya, main dia gitu muncul ya. lagi. Oh iya, yang dia bacakan seperti ini. Nah, seperti kita pernah berdoa juga di Jakarta, seorang ibu-ibu yang sudah tua. Cuma ibunya ini Buddhis, yang lain anak-anak yang lain agama lain. Oke. Jadi kita tidak menekankan paritanya yang kita tekankan. Kita hanya menekankan begini. Khotbah yang utama itu Sang Buddha yang mengajarkan, sesungguhnya manusia itu harus belajar pandai mengolah selama hidupnya, bagaimana mengolah matanya. Ada positif, ada negatif, ada netral yang kita lihat di situ. Kita condong kemana? Kalau kita bisa mengarahkan ke positif terus-menerus, itulah buah kebahagiaan akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita salah jalan, mengarahkan yang negatif, kita akan menderita sendiri. Marilah belajar dengan nyata seperti itu, bukan percaya. Demikian juga kita punya telinga, juga sama. Ada telinga yang namanya akusala dhamma yang muncul, yang negatif yang muncul. Ada yang kusala dhamma yang muncul, yang positif yang muncul. Juga ada yang netral yang muncul. Mana yang harus kita pilih? Sebagai seorang yang bijaksana itu, belajar mengolah, mengarahkan yang positif supaya kita mendapatkan buah kebahagiaan. Oke. Demikian juga cara berpikir juga sama. Ada yang kusala cita, akusala cita. Jadi pikiran yang positif, pikiran yang negatif, pikiran yang netral. Kalau kita mengarahkan yang positif, kita bahagia. Mengarahkan kita yang negatif, kita menderita. Siapapun juga mengarahkan ke 6 indahnya ke positif terus-menerus, terbiasa ke sana. Kita sudah happy di dunia ini. Kontinuitasnya kita sudah tidak dibutuhkan KTP. Langsung energinya positif, energi positif menuju yang positif dengan otomatis. Tidak usah minta sama Tuhan. Tidak usah, Tuhan tolong berilah aku tempat yang teratas. Itu orang tidak ngerti ngomong seperti itu, kasihan. Ya, siapa yang mau protes? Bante, ya. Ini tadi kan ada jalan positif dan negatif nih Bante. Yang netral itu bagaimana? Boleh nggak kita di netral? Sesungguhnya, maka dari itulah yang sesungguhnya yang netral itu kalau kita bisa melatih netral terus itu, itulah yang nanti bisa parinibbana. Oh, itu yang harus siap di situ ya? Maka dari itulah kita kan bicara yang nyata lah. Condongnya kita kemana, positif atau negatif. Ya. Maka jangan ngomong yang tinggi-tinggi dulu. Ya. Jadi kita bicara yang positif aja dulu. Supaya mereka bisa bahagia selanjutnya di dunia bahagia. Kalau kita terus netral. Kepiyo ora ro. Jangan merasakan. Maka itulah sulitnya demikian
Maka itu kita hanya bilang yang ini aja jalankan. Oke, itu nanti dapat bonus di netral itu nanti ya Bante. Kalau sudah sering di positif mungkin ya. Ya itu. Ya, ini kadang-kadang kita berdoa berikan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurusnya yang mana nih gitu kan? Baik pemirsa Dhamma TV, mungkin Anda ingin bertanya tentang sesuatu mengenai permintaan maaf. Di dalam yang saya tahu di dalam teman-teman kita di umat Nasrani, doa Bapa Kami itu juga ada satu kalimat di mana dikatakan doanya itu adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, itu juga doa yang dilakukan setiap hari Bante. Jadi istilahnya kita tuh mesti setiap hari itu kondisinya nol. Ya memaafkan, kalau punya salah minta maaf, iya kan Bante? Tapi ada loh Bante, orang yang sudah minta maaf tidak dimaafkan. Bagaimana sikapnya nih Bante? Ya, memang di dunia ini macam-macam orang yang selalu ada seperti itu. Ya. Maka kita juga berusaha secara terus menerus. Karena seperti gampangnya begini. Ada umat kita, dia di Jakarta, asal Malang. Dia cerita telepon, Bante, semenjak aku melakukan ini terjadi seperti ini, sehingga saya sekarang berantakan bisnis saya. Oke. Loh, kamu melakukan apa? Ya biasa Bante, ada will, tahu-tahu dia mengandung, saya marahin, saya minta dia gugurkan, ya toh. Loh, langsung digugurkan gitu. Semenjak dia menggugurkan anak itu, dia mengalami musibah, yaitu bisnisnya berantakan. Masalah ini, masalah itu, wah pusing katanya. Maka itu saya katakan begini, kamu sekarang kalau sudah tahu demikian, coba kamu berbuat baik tiap hari, datang ke wihara, berilah makanan dan minuman kepada para Bante di sana, dan kamu tuang jasa, minta maaf terus menerus kepada janinnya itu, kasih nama. Sekarang kamu kasihkan nama, namanya siapa, dan minta maaf terus supaya itu akan bisa menetralkan dalam waktu 1 bulan penuh. Nah, seperti kita, kalau kamu, aku salah sama Sada, tiap hari tak teleponnya, sorry yo, ini. Oh enak, ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tiap hari tak telepon nih. Aku melenak loh, mungkin 10 hari sudah, aku melenak loh ngrungokno awakmu njaluk maaf terus ngerepotin aku. Wes, gak usah telepon manih, tak maafkan. Nah, kan gitu itu. Jadi itu namanya ilmu memaksakan ya toh. Memaafkan, oh gitu ya. Memaksakan, ya, akhirnya pasti dimaafkan. Begitu juga kita melakukan kebajikan, minta maaf, mempersembahkan kebajikan itu supaya dia butuh di alam sana, dia dapat makan, dapat minum, lama-lama sing daeng ya aku makan terus. Ngeyel lah pokoknya. Oh iya segitu ngeyel ya. Tak maafkan. Nah dengan demikian dia memaafkan, selesai itu langsung kerjaannya lancar lagi. Jadi hambatan itu karena energi itu tadi yang kayak kekunci gitu ya Bante ya. Jadi dia melakukan kesalahan itu sehingga ada caranya untuk menetralkan supaya kita bisa saling memaafkan dengan cara positif ini, sehingga itu akan menetralisir. Ya, itu tadi minta maaf tapi nggak dimaafkan. Jadi tekniknya adalah kita minta maaf tiap hari kalau perlu. Ya. Bante ngajarinnya gitu. Kalau nggak dimaafin gimana? WA terus, telepon terus, minta maaf. Ada telepon? Oke, baik. Pemirsa Dhamma TV, tentunya kami menunggu telepon Anda, atau mungkin Anda tidak punya masalah dengan masalah maaf memaafkan ini, karena 2 hari lagi kalau bagi umat Islam, umat Muslim, saudara-saudara kita akan terjadi secara serentak maaf memaafkan. Tapi apakah itu benar-benar tulus dalam hati? Kita akan mungkin Anda bisa berbagi cerita atau berbagi kisah dengan kita. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel kami, Cahaya Kehidupan. Baik, pemirsa Dhamma TV, mungkin Anda punya problem atau masalah yang masih mengganjal di kehidupan ini, bahkan mungkin bertahun-tahun belum selesai. Bagaimana sih sebenarnya masalah saya ini, solusinya gimana sih? Tentunya Bante Dhamma Wicayo akan
menjawab atau memberikan solusi bagi problema Anda. Anda bisa menelpon secara interaktif melalui nomor yang ada di bawah ini, dan tentunya kami akan menjawab atau berdiskusi dengan Anda apa problema Anda yang sedang Anda hadapi. Baik, tadi ada Bapak yang nelpon pada waktu kita jeda, mungkin Bapak bisa nelpon lagi atau kita telepon saja, Mas Matius. Kita telepon. Ya, kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu. Baik. Ya, Bante, ada yang sudah minta maaf, tidak dimaafkan, terus kita telepon, tapi gengsi Bante, ngeyel gitu gengsi. Gimana Bante ya? Tapi kalau nggak dimaafin, itu jalan rezeki kita juga bisa terhambat ya, bisa-bisa ya Bante ya? Ya, itulah, jadi kan kita lebih baik nggak usah gengsi-gengsian toh, jadi kita tahu bahwa memaafkan itu sebagai sarana yang penting supaya keakraban di dalam berhubungan sosial itu akan tetap terjadi. Jadi kita menjelaskan bahwa kita ada kesalahan di mana. Jadi mohon dimaafkan ya toh. Marilah kita ya bekerja sama lagi, berhubungan lagi untuk memajukan bersama. Sudah, enggak apa-apa lah kita minta maaf, ya kirim WA, ya terus minta maaf di telepon juga. Ya berkali-kali terus seperti itu, lama-lama mereka sakno juga yo. Dia sudah berjuang seminggu, 2 minggu minta maaf terus. Kasihan lah. Akhirnya hari ke-15 mungkin, ya wes, aku sudah terima kamu permohonan maaf, aku terima saat ini, kita saling maafkan, kamu ndak usah kontak lagi. Nah, sudah, kan sudah seolah dia sudah memaafkan dengan terpaksa atau ya. Salim belenger. Dimintain maaf terus belenger. Oke, iya Bante. Terus ini sebentar lagi kita kaum Muslim akan melaksanakan Idul Fitri Bante. Ada suatu tradisi di keluarga saudara-saudara kita umat Muslim di mana mereka berpuasa selama sebulan kemudian ditutup dengan saling memaafkan Bante. Di dalam kacamata Buddhis secara ilmiah apa sih yang terjadi di dalam sebulan itu harusnya Bante? Harusnya bagaimana sih puasa itu? Begini gitu. Ya, kalau kita perhatikan, ya sesungguhnya kita para biku itu, jadi sebelum kita masuk puasa 3 bulan itu retret menyendiri, itu kita sebelum masuk itu kita malah minta maaf dulu, saling memaafkan. Jadi dengan demikian ini artinya kita dengan serius untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita supaya kita bersih, lalu kita ada waktu 3 bulan itu melatih diri supaya kebersihan itu meningkat, mencapai kebersihan lebih tinggi lagi. Tetapi kalau kita sudah latihan membersihkan diri, nanti terakhir baru minta maaf. Ini jadi ada ganjelan ya, kesalahan masih terbawa ketika kita sedang latihan. Maka itu jadi kita memang harus memahami itu memang tergantung trik kepandaian tiap pemimpin agama itu bagaimana untuk memantau, melihat. Kalau memang seharusnya begini, beranilah untuk dirubah supaya kita ini ada sesuatu yang mengerti, paham untuk menjalankan seperti itu. Tetapi kalau kita, ini namanya memang, karena Sang Buddha punya ini kan istilahnya membahas masalah kesalahan-kesalahan kita untuk saling memaafkan ini adalah sangat-sangat halus. Ya silakan yang masuk. Baik. Ada telepon yang masuk. Halo. Halo. Cahaya kehidupan. Selamat malam, dengan siapa ini? Bapak Sukidi. Oh, Bapak Sukidi dari Malang, Pak. Ya, Sukidi ya. Malam Bante, ya. Ya, malam. Ya, apa yang ditanyakan Pak Sukidi? Kak Kongo.
Bisa dikeraskan? Jadi ini Pak Sukidi ini sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan ya Pak Sukidi ya? Bahkan sekarang jalannya semakin dibuntu, jalan untuk ke tempat saya itu caranya bagaimana Bante ya? Tadi kurang dengar Pak Sukidi, jadi persoalannya tadi apa? Kok jalannya buntu tadi apa? Ya. Persoalan begini, dulu saya pernah menjalankan Samanera di Vipassana Graha Lembang. Ya. Terus saya pulang tahun 2001, itu saya pulang tinggalan tanah yang saya tempati tinggal dari orang tua saya, tahu-tahu ditempati orang. Ya, setelah saya selesaikan lewat RT RW, saya memaafkan, saya minta maaf karena betul-betul ini ada suratnya tinggalan orang tua. Malah dia tidak memaafkan. Sekarang jalan ke tempat tanah saya itu dibuntu. Itu langkah baiknya. Saya minta petunjuk dari yang terhormat Bante. Mohon petunjuknya bagaimana saya menyikapi ini. Ya, bisa dikecilkan televisinya Pak, biar nggak suaranya feedback ya. Ya, ini hanya itu Pak Sukidi, ada yang lain? Cuman itu aja, bagaimana saya ini minta maaf sudah tidak dimaafkan, sudah memaafkan, malah jalannya dibuntu. Hanya itu saya minta solusi pada Bante gitu. Iya Bante. Jadi beliau ini dulunya jadi seorang Samanera ya kalau nggak salah. Terus kemudian ketika pulang itu tanahnya itu ditempatin oleh orang lain ya Pak Sukidi ya. Ditempatin orang lain. Terima kasih Ibu ya, selamat malam. Terima kasih Bante, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Setelah diberitahu orangnya malah marah nih Bante, ceritanya jalannya malah ditutup gitu, jalannya ke tanahnya padahal ini tanahnya miliknya Pak Sukidi ini gitu loh. Gimana Bante? Ini harus persoalannya memaafkan apa persoalan hukum nih ya Bante ya? Ini kayaknya harus ditangani dengan beberapa ini ya. Bagaimana Bante? Ya, inilah yang dikatakan dunia ini Sang Buddha katakan penuh dengan problema yang terus-menerus tidak pernah selesai-selesai. Maka dari itu alangkah indahnya nanti Pak Sukidi bisa langsung melalui WA aja, karena ini kan panjang lebar toh, kita tidak mungkin menjelaskan dengan waktu yang singkat ini. Maka dari itu lebih baik nanti coba kontak ke WA saya, bisa dilanjutkan lagi. Selanjutnya silakan, mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya yang lainnya, kita persilakan. Ya, bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin menanyakan problema-problema kehidupan, monggo silakan telepon di interaktif kami. Anda bisa juga WA, mengirimkan WA atau menelpon di WA kami. Tapi Bante, ini tadi kalau persoalan ini tadi kan sebenarnya masuknya ke ranah hukum ya. Kan udah surat-suratnya sudah jelas dong miliknya Pak Sukidi gitu kan. Kalau memaafkan ya saya rasa apa yang dimaafkan ya? Ya dimaafkan, tapi ya tetap dalam ranah hukum. Apakah orang tidak boleh memasukin ranah hukum kalau sudah memaafkan Bante? Ya otomatis lah, sesungguhnya kan ini kan memang satu-satunya jalan bahwa memaafkan itu kan hanya secara pribadi. Tetapi yang masalah hukumnya secara yang nyata ini kan harus mengikuti secara hukum itu sendiri lah. Pengadilan ya. Maka itulah yang dijalankan itu. Ya. Jadi mungkin kita meletakkan pada koridornya masing-masing gitu loh, mungkin ya Bante ya. Yang untuk masalah hukum, masalah tanah ya pengadilan yang bisa memberikan keadilan. Tapi kalau yang untuk pribadi ya harus memaafkan gitu ya Bante, saya rasa gitu ya. Ya, jadi dengan demikian kita akan siap menghadapi apapun juga, tetapi hati dan pikiran kita tetap adem ayem untuk menghadapi hukum-hukum itu. Harus bagaimana prosesnya, ya kita ikutilah secara hukum itu bagaimana ya toh? Ya, nggak dendam gitu ya Bante. Ya, tapi apakah ini terkait juga dengan hukum karma sebab akibat masa lampau?
Ayo ya, Bante. kalau tidak ada masalah kehidupan lampau yang kita juga ada masalah dengan masalah ini, tidak mungkin ada masalah yang Terjadi. tidak kita duga kok tahu-tahu seperti itu. Pasti Jadi, ya. ada sebab utama yang lampau itu yang bisa menyebabkan seperti sekarang ini. Iya. Baik, ada telepon lagi, Mas Matius. Oh, putus ya. Baik. Ya, Bante. Saya ingat ini kisah teman saya sendiri pada waktu itu, mohon maaf tidak disebutkan namanya ya, nanti mungkin takut tersinggung gitu ya. Jadi ini ada sepasang suami istri yang kemudian suaminya ini selingkuh lah dengan sahabatnya mereka gitu Bante. Dan itu membuat kemarahan yang luar biasa dari si istri ini, teman saya ini, sehingga saya mendampingi dia itu menjadi teman bicara gitu. Saya bolak-balik mengatakan, sudahlah itu kan mungkin karma masa lampau gitu. Enggak bisa, pokoknya dia tuh marah Bante, bawa pedang mau dipedang ini. Ya, dua orang yang suaminya dan pelakornya ini ceritanya. Dia sampai bawa pedang Bante. Si cewek ini saking marahnya. Saya bilang sama dia, udahlah ikhlaskan saja. Tapi kan ya nggak semudah itu loh Bante. Kebetulan saya punya satu buku di mana salah satu akibat dari dendam yang terlampau kuat itu bisa menyebabkan salah satu penyakit adalah tumor atau kanker Bante. Dan dilalah 2 tahun kemudian dia telepon dari rumah sakit. Dia telepon saya, aku baru operasi. Loh, operasi apa? Aku bilang gitu. Ada tumor, 5 tumor di payudaraku. Aku cuma bilang, dulu kan aku pernah kasih tahu buku itu, pernah kamu baca kan, tapi kan ya nggak semudah itu Bante. Ketika orang diliputi oleh marah, dendam, benci, dia nggak semudah itu loh untuk bisa menerima nasihat baik pun Bante. Menurut Bante gimana Bante? Karena banyak orang yang kemudian sakit, sudah sampai menjadi sakit loh Bante ini. Oke, jangan dijawab dulu Bante. Ini seru, bagaimana sebuah amarah atau dendam yang tidak memberikan maaf itu menjadi sebuah penyakit, dan ini sudah dialami oleh teman saya dan beberapa teman-teman yang lain. Mungkin ini menjadi sebuah pemikiran bagi Anda. Kita akan bahas setelah yang satu ini, dan mungkin Anda punya problem yang sekian tahun tidak bisa lepas, terus mendendam di dalam hati Anda. Coba keluarkan sehingga mungkin ada solusi yang terbaik. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, masih di Cahaya Kehidupan dan bersama saya Satna Dewi beserta narasumber kita yang luar biasa, Bante Dhammawicayo Mahathera. Jadi tadi kita membahas tentang pengalaman teman saya ya Bante. Jadi dia begitu dendamnya sehingga 2 tahun kemudian dendam itu menjadikan tumor di payudaranya Bante, dan itu harus operasi. Dan dia nelpon saya dari rumah sakit, aku baru operasi dan apa yang kamu katakan itu ternyata benar. Bukan aku yang katakan, aku bilang gitu. Itu hanya sebuah penelitian di mana ketika kita menyimpan dendam kesumat yang lama sekali kita nggak mampu mengolah, itu akan menjadi penyakit Bante. Bante mungkin ada cita-cita Bante dari umat yang menyimpan dendam bahkan sampai ajal tiba Bante. Waduh, kalau gitu gimana Bante? Ya inilah memang sesungguhnya segala sesuatu itu penyakit muncul karena dari pikiran kita. Ya. Pikiran kita yang penuh benci, dendam, tanpa kita sadarin, otak kita akhirnya memproduksi zat-zat kimia yang bisa membuat kita sakit. Kalau dia setahun, 2 tahun mengumpul, lama-lama itu jadi benjolan yang dikatakan kanker. Ya. Maka dari itu ada seorang suster yang dia juga kena kanker payudara. Suster apa nih maksudnya? Ya, suster dari perawat suster. apa suster? Ya nggak, Oke. Dia kena kanker itu, akhirnya dia sudah berusaha pakai herbal, terus coba makan, tidak mau mengecil, kok tambah besar. Akhirnya dia mencari orang pinter. Ya. Orang pinter ini ya agama dia lah. Ya. Lalu dia berobat ke sana, dipegang kepalanya, teng, langsung dia tahu, wah, kamu sakitnya itu karena dendam, benci. Langsung dia menangis, iya suster, iya Romo itu. Ya. Saya begini-begini dulu, waktu saya masih kecil.
papa saya mengusir kita, mama dan saya. Oke. Karena dia punya will baru, jadi kita diusir. Sejak saya dendam bencinya luar biasa. Ya. Ya itulah penyakit kamu, karena kamu dendam benci yang luar biasa yang sekian lama, sekarang dia berbuah menjadi penyakit kanker itu. Kamu berobat dengan cara apapun juga tidak akan bisa. Maka itu kamu sekarang carilah ayah kamu, minta maaf dengan sungguh-sungguh, dan cobalah merawat orang tua kamu. Ya. Mungkin orang pintarnya juga tahu papanya sedang sakit. Jadi dia cari-cari ketemu, pas papanya juga sedang sakit. Jadi dia datang ke sana, lepas semua tugasnya dia hanya merawat papanya sendiri, dan dengan sungguh-sungguh dia menjalankan untuk memaafkan papanya, dan dia juga minta maaf gitu. Setelah papanya sembuh, hilang kankernya, diperiksa, hilang. Maka dari itulah yang dikatakan, sudah banyak umat kita juga yang penyakit kanker, dia dengan serius, sungguh-sungguh baca parita, meditasi, menata pikiran yang lain dari yang lain, karena saat kita membaca parita itu, energi positif kita bangkitkan, ketika kita meditasi, memancarkan cinta kasih untuk menetralisir racun-racun yang penuh kebencian itu, dinetralisir dengan cinta kasih, lama-lama dihilangkan sedikit. Dalam waktu 2 minggu atau 3 bulan kemudian penyakitnya akan bisa bablas. Maka dengan demikian itulah yang dikatakan kita bisa dengan sistem yang seperti suster itu melakukan karena orang masih ada ya nyata ya, mengobatin, minta maaf dengan secara pribadi, dia juga bisa melatih dengan meditasi, otomatis itu akan bisa menyembuhkan juga. Karena kan titik puspa juga begitu, dia kena kanker, sudah stadium 2. Ketika dia meditasi dengan sungguh-sungguh, pikirannya memusat, pikiran positif, penuh cinta kasih, menetralisir dengan penyakitnya itu disembuhkan secara alami. Jadi ini bukan karena agamanya, tetapi memahami proses dari mengolah pikiran dengan tepat dan benar untuk mampu memproduksi zat kimia yang menyehatkan sehingga imunitasnya naik, sehingga dia mampu menetralisir semua racun-racun, dia akan sembuh dengan sendirinya. Bahkan yang kena kanker darah pun juga bisa sembuh itu. Oke, leukemia? Iya. Oh ya, kok bisa berarti? Ada nih? Ada. Kalau nanti ada yang kena, nanti saya kenalkan orang Malang juga. Dia kena, kita suruh dia baca parita meditasi, sembuh. Oke, jadi itu terjadi kekacauan mungkin di dalam metabolisme tubuhnya ya Bante? Karena pikiran-pikiran negatif itu tadi ya? Ya, itulah. Jadi biasanya kan begitu. Ya. Kita itu karena pikiran negatif yang membuat kita menderita. Oke, ada telepon yang masuk? Oh, WA. Oke, apa pertanyaannya? Oh, WA-nya Bante. Bante, baik. Ada yang menanyakan nomor WA Bante, berapa Bante? Ya, 081 132 6188. Sekali lagi 081 132 6188. Ya, yang mau WA silakan, nanti mau bertanya, berbincang-bincang dipersilakan, atau mungkin mau join ikut baca parita bersama untuk memberikan motivasi di dalam kebajikan supaya kita bisa masing berdoa bersama-sama untuk menetralisir semua penyakit kita bersama, sehingga dendam, benci, semua penyakit yang berat bisa terbantukan. Ya, mungkin banyak yang malu Bante untuk bertanya secara terbuka. Apalagi ada namanya siapa gitu ya, terus saya punya dendam gitu kan, kayaknya nggak enak gitu Bante. Dendam itu begini Bante, energi yang menggumpal sebagai perasaan marah, jengkel yang sangat-sangat biasanya mungkin dengan orang yang terdekat kali ya Bante ya. Jadi antara cinta dan benci gitu, antara cinta dan benci dan kecewa yang sangat berat itu mungkin Bante, yang bisa menyebabkan banyak sekali kemelekatan mungkin Bante. Ya, itulah sesungguhnya disinilah yang dikatakan kita harus pandai memanage pikiran kita. Kalau kita salah memanage pikiran kita, itu karena salah arah kita sendiri.
Ya. Salah arah kita itu karena kita anggap apa yang kita kerjakan saat ini itu sangat penting. Ya. Masalah keluarga, masalah anak, masalah harta. Salah satu keluarga kita yang kita cintain, pasangan hidup kita yang selingkuh misalkan. Ya, ya, ya. Karena kita anggap that is a very important thing. Ya. I depend for him, you know, or I depend for her. Ya. But kok kejadian seperti ini? Nah, itu dia marahnya luar biasa. Luar biasa ya. Karena itu kita anggap itu ada 99% sangat penting. Ya, ya. Akhirnya ya, apa? Membuat batin dan pikiran kita tuh tertekan, menderita karena kita nilai cuma 1%. Ya. Tetapi kita tahu seperti ini, kita menderita gara-gara salah arah. Kita anggap itu penting, kita menderita. Ya. Tetapi bagaimana kalau kita dibalik? Karena Sang Buddha katakan, batin dan pikiran kita ini ada berlian yang sangat berharga. Kenapa kok ada sampah-sampah yang sesungguhnya tidak begitu berharga, kita masukkan ke dalam batin dan pikiran, mengotorin batin kita. Nempel gitu ya. Jadi berlian yang seharusnya berapa triliun harganya jadi sampah. Ya, ya, ya. Kok butek ya? Kok stengkul ya seperti gitu? Kok areng toh nggak ada harganya? Ya. Kan sayang begitu. Jadi maka dari itu dibalik. Yang di outside saying only 1%, Ya. batin kita ini 99%. Maka jagalah hati kita. Ya. Jangan sampai dipengaruhi oleh sampah-sampah itu yang akan membuat kita menderita. Dengan cara manajemen yang begitu hebatnya, orang itu tidak pernah menderita dengan problem apapun juga. Maka dari itulah dikatakan teknologi cara berpikir yang ada di agama Buddha itu sangat hebat untuk mengatasi supaya kita tidak ada terlalu menderita. Karena teknik yang tegas, berani mengatasi dengan teknik kapan yang diputus dalam pikiran kita, kita akan menyelesaikan problem itu dengan tegas. Otomatis kita tidak sampai terlalu menderita. Ya, ya, Bante, memang saya menjadi tiba-tiba tersadar gitu Bante, bahwa kebencian dan bentuk rasa cinta mungkin itu suatu kemelekatan yang sama. Jadi orang cinta sama orang benci itu melekatnya sama kalau menurut saya Bante. Iya kan Bante? Cinta dieling-eling terus, benci juga dieling-eling terus kan gitu. Jadi ada suatu kemelekatan yang terus-menerus. Dan saya jadi menduga bahwa orang-orang yang terkena penyakit seperti itu, dia terlalu melekat dengan orang, suatu objek itu tadi ya Bante ya. Terlalu dilekati lah orang-orang yang terdekat. Nggak mungkin Bante kalau orang luar yang salah terus ya paling saya biarin deh, kita maafin aja. Tapi kalau orang-orang yang terdekat itu sangat melekat. Dan susah loh Bante untuk bisa berpikir seperti itu tadi. Misalnya nih, punya suami seneng selingkuh Bante, dimaafin selingkuh lagi. Gimana Bante? Ada jalan keluar mungkin tak pegatai daripada tak maafkan. Kalau menurut Bante gimana? Perceraian apakah sesuatu yang diperbolehkan juga? Ya, sekarang begini. Kita mengatur hidup itu memang tidak segampang yang dibicarakan. Betul, betul. Bukan betul. asal kawin atau cerai, ya, Ya. Tetapi siapapun juga yang sudah membina keluarga ini, seharusnya mereka juga ada strategis cara berpikir yang sangat jauh berbeda. Kalau kita seandainya berduanya itu tidak ada satupun yang bisa mengendalikan, membuat pikirannya bisa positif gimana, membuat pikiran tenang gimana, ya memang agak sulit. Maka dari itulah satu pasangan hidup itu Sang Buddha memberikan jalan 8 faktor untuk bisa menemukan kedamaian bagi tiap-tiap individu. Kalau manajemennya ini tepat dijalankan, mereka sudah menemukan kebahagiaan. Berarti semuanya yang terjadi masalah itu podo-podo gurung happy nih. Ya. Karena mereka belum menemukan the way to create the happiness indirect in his own mind. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk mampu menciptakan kebahagiaan itu, jadi wajar mencari sensasi sebagai hal yang dikatakan itu bahagia. Ya. Tetapi bahagia itu menimbul resiko seperti itu. Ya. Maka dengan demikian ini kalau kita menganggap itu bukan satu kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang salah,
Akhirnya dia akan mengkoreksi diri bersama-sama berdua untuk menciptakan satu kondisi. Alangkah indahnya kalau bisa berdoa bersama, meditasi bersama, menata pikiran dengan tepat dan benar, sehingga kita bisa menemukan bagaimana teknologi cara berpikir kita itu sangat lain dari yang lain, sehingga kita masing-masing bisa mengendalikan, kita masing-masing bisa menciptakan surga di dalam diri masing-masing. Lalu apalagi yang mau dicari? Kalau kita sudah menemukan dalam keluarga, kita menemukan keheningan, menemukan kedamaian itu. Jadi itulah yang menjadi kekeliruannya yang kurang dari dunia ini. Ya. Hidup begitu rapuhnya dan begitu tidak tahunya banyak para pasangan suami istri yang tidak tahu ketika mereka menjalankan pernikahan dan kemudian terjadilah cekcok tanpa maaf, dendam dan segala macam. Pemirsa, Anda dapat menelpon kami melalui nomor telepon ini dan tentunya kami akan mencoba untuk memberikan solusi di mana problema-problema Anda yang cukup mengganjal. Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, masih di Cahaya Kehidupan dan tentunya bagi teman-teman muslim yang mungkin baru berbuka puasa dan mungkin tadi masih minum, biasanya dibuka dengan minuman manis atau cola atau segala macam, dan mungkin saat ini baru melakukan buka makanan yang lebih berat dan akan melakukan sholat. Selamat berbuka puasa buat saudara-saudara kita kaum muslim. Baik Bante, mungkin ada yang malu untuk menanyakan problem kehidupan mereka di sini ya Bante ya. Jadi Anda boleh mengirim WA ke Bante. Tadi nomornya berapa Bante? Kalau mungkin pribadi Bante? 081 ya 132 6188. Oke, baik. Bante, ini tadi kalau ada will itu berarti kita menyebutnya sebagai pengkhianatan Bante. Wih, gak enak banget itu kata-kata itu Bante. Pengkhianatan, tidak ada maaf waktu pengkhianat. Seperti itu loh Bante. Ada lagi perkara perekonomian Bante. Dimana mungkin secara ekonomi sebuah keluarga tidak cukup, atau mungkin tidak cukup Bante, padahal hidupnya juga jalannya lurus-lurus saja gitu. Gimana Bante kalau menurut Bante? Dan terjadilah cekcok di antara mereka. Ya itulah, jadi memang resiko dalam kehidupan itu banyak faktor yang bisa menyebabkan masalah ini, masalah itu bisa terjadi. Maka dari itulah yang dikatakan, apakah itu karena masalah perekonomian? Ini juga masalah yang di luar. Kedua, apakah itu karena masalah yang dari pasangan-pasangan hidup yang lainnya juga? Ini juga ada sesuatu yang di luar. Maka dari itu saya katakan tadi, masalah yang selalu terjadi itu yang kita alamin, itulah yang kita hadapin tiap hari, dan itu kita tanpa kita sadari itu sangat penting. Ya, akhirnya kita kecemplung di dalam hal yang dianggap penting sekali, akhir lupa akan harta yang ada dalam batin dan pikiran kita ini. Bagaimana kita bisa mengatasi dengan menghargai batin dan pikiranku ini 99% sangat berharga. Sehingga yang di luar itu, yang di luar apapun juga itu, katakan di luar kita, sesungguhnya cuma 1%. Kalau kita menganggap itu kecil, artinya, maknanya, harganya, lalu ngapain kalau kita mau mengorbankan harta yang berharga 99% ini? Kita siap untuk menggantikan dengan 1% yang kita ingin dapatkan. Nah, dengan cara pikir seperti ini, kita mampu membalik manajemen cara berpikir yang super dahsyat. Semuanya mengatakan batinku penting, pikiranku penting. Aku harus mengatasi dengan tepat. Aku mau jadi pemimpin yang mampu menguasai pikiranku. Aku tidak mau diperbudak oleh nafsu lagi. Aku tidak mau diperbudak dengan harta lagi. Apapun juga yang ada sesuatu harta yang lebih berharga daripada semua itu. Jadi dengan tekad seperti itu terus-menerus kita mengetahui manajemen yang terbalik membuat kita menderita. Kita membalik, kita akan menjadi bahagia. Jadi kita mau yang mana? Kalau kita salah arah, kita menderita. Kalau kita benar arahnya dibalik, batin kita lebih berharga, kita bisa mengatasi penderitaan itu direct dengan
kapan dia boleh masuk ke dalam pikiran kita? Kalau itu sampah, ojo mlebu nang pikiranku, supaya kita berliannya itu tidak dikotorin oleh apapun juga. Itulah manajemen yang harus kita milikin secara pribadi dengan tegas, berani. Sampah jangan sampai masuk ke batin kita, karena Sang Buddha katakan batin ini bagaikan berlian yang terang benderang. Jangan kena kerikil, batu, semen, macam-macam itu mengotori batin kita. Sangat sayang berlian yang berharga itu akhirnya tidak ada harganya. Ya, Bante. Akibat dari ketika orang dia hidupnya biasa-biasa saja, maksudnya tidak dalam kelebihan harta misalnya Bante, tetapi hatinya tenang Bante, hatinya tenang karena dia merasa bahwa itulah berlian, maka dia benar-benar menjaga untuk supaya dia damai ya. Apakah orang menjadi lebih tertarik kepada orang yang jiwanya lebih tenang Bante? Ya. Akibatnya Bante, akibatnya. Itulah memang tiap-tiap orang itu punya daya tarik yang berbeda-beda. Ada orang tertentu melihat dia sangat senang dengan orang yang pembawaannya tenang, damai, karena dia merasa kok enak ya orang seperti itu. Jadi tanpa mereka sadari pikirannya tertarik ke sana. Disitulah yang dikatakan daya tarik ini juga menjadi sarana yang cukup riskan bagi mereka yang punya pembawaan yang seperti itu, maka mereka harus ekstra hati-hati. Atau juga mungkin malah mendatangkan rezeki Bante. Mendatangkan rezeki bagi dia gitu. Oh, kok iki wong iki tenang ya. Aku coba itu loh Bante. Daya tarik untuk rezeki tadi loh Bante. Ya, Gimana, bisa Bante? juga sih kan istilahnya kita tahu bahwa energi dari pikiran yang tenang itu kan dia pembawaannya high quality toh, tinggi. Gelombangnya tinggi otomatis. Apapun yang tinggi ini, apa yang dikatakan itu akan mungkin membawa berkah, terwujud berkah. Apa yang diharapkan itu. Ya. Itu juga. Ya, sekali lagi penonton Dhamma TV, mungkin Anda bisa menanyakan problema di dalam kehidupan. Tema kita kali ini adalah permintaan maaf, dan mungkin ada beberapa dari Anda yang masih mempunyai ada ganjelan lah di dalam hati, belum bisa minta maaf, nah belum juga memaafkan, bisa memaafkan. Apa sebenarnya kok aku gak iso maafkan dia, aku pegel, aku bedai dendam, dia menghina aku, seperti itu, dia menghina aku atau dia mengkhianati aku, seperti itu. Dan mungkin Anda bisa telepon melalui WA kami, ada di bawah ini nomor telepon WA kami, dan mungkin bisa menanyakan kira-kira bagaimana sih solusi dari apa yang menjadi problema Anda saat ini. Baik Bante, seperti ketika kita dihina Bante, dihina, ya mungkin Bante katakan bahwa bagi saya mungkin saya mengerti sih Bante, saya mau dihina dipuji ya sudah flat-flat aja lah, netral aja, nggak butuh gitu. Mau muji kayak mau menghina, yang penting saya udah ketemu jalan saya gitu Bante kan, sudah ketemu jalan saya, jalan kira-kira sesuatu yang sudah saya kerjakan ini sesuatu yang luhur, ya udah saya tetap setia pada jalan itu. Jadi mau dihina, mau dipuji, buat saya udah netral aja gitu Bante. Tapi kan ada loh Bante, orang mudah sekali tersinggung, sensitif, dan itu karakter dia memang sensitif Bante, baper lah kalau orang-orang sekarang. Udah gitu aja baper, ke bawah perasaan gitu Bante. Gimana Bante? Ini masalah perasaan yang lebih sensitif. Ya, inilah sesungguhnya begini. Manusia yang mudah tersinggung, cepat marah, itu sudah merupakan pembawaan yang ada di dalam dirinya. Jadi berarti sesungguhnya segi negatifnya dia dominan di dalam dirinya itu. Karena dia dominan di dalam dirinya itulah, tanpa mereka sadarin, energi-energi yang ada sekitar kita itu yang sama-sama negatifnya itu mereka gampang nempel. Nah, gampang nempel itu akan mempercepat, mendorong energi negatifnya tambah kuat lagi. Maka dari itulah dengan demikian ini kita harus paham bahwa mengapa kita kok emosian, kita kok cepat marah. Dulunya tidak seperti itu. Itu akhirnya lama-lama kita membesar.
ya lebih cepat marah, cepat emosi itu karena ada didukung oleh makhluk-makhluk yang sekitar itu yang membuat kita gampang marah. Maka dari itu kita harus ada keberanian untuk merubah gelombang pikiran kita ini, vibrasinya ditinggikan satu tingkat aja lah, supaya gelombang kita itu tidak sama dengan gelombang-gelombang yang negatif yang sekitar kita. Dari makhluk-makhluk. Jadi dengan demikian ketika kita sudah tinggi seperti ini, kita akan agak lebih bisa menguasai pikiran kita. Tidak mudah emosian lagi. Seperti itulah. Oh, iya. Oke, itu ya Bante ya. Jadi ya ini pengetahuannya Bante nih, saya kan nggak bisa ngeliat-liat gitu. Jadi di sekitar kita itu banyak juga makhluk-makhluk yang berfrekuensi negatif. Jadi ketika kita negatif, dia kayak ketemu inangnya gitu, kita ketemu adanya gitu Bante. Lalu nempel jadi negatif, kita jadi tambah besar gitu ya Bante. Ya begitulah. Kira-kira begitu ya. Lebih cepat emosi, lebih cepat marahnya. Oke. Gitu. Sifat-sifat pemarah, tiba-tiba marah itu memang juga dari alam-alam makhluk lain Bante. Ya bisa. Maka itu kita harus ekstra hati-hati. Ada orang yang tanpa bisa kendalikan dirinya, tahu-tahu ambil pisau menusuk orang lainnya. Iya. Karena itu kan bisa terjadi karena mereka dikuasai oleh makhluk itu. Terbiasa gelombangnya sama mereka, lama-lama dia bisa menguasai. Oke, ya saya kadang-kadang nggak habis pikir Bante, tiba-tiba saya mata gelap, tiba-tiba dia membunuh mertuanya dalam percecokan gitu ya, mungkin ya karena bisa, dia merasa minder, selalu dihina. Nah ini kata-kata menghina ini Bante. Mungkin pemirsa Dharma TV ini kadang-kadang nggak sadar mengeluarkan suatu kata-kata yang merendahkan orang lain Bante. Ya, ini ada satu kisah di mana seorang menantu karena COVID-19 ini dia di PHK Bante, nggak ada uang. Dia pulanglah ke rumah orang mertuanya nih ceritanya. Dan kemudian sama mertuanya setiap hari itu dikata-katain, dihina. Kamu gak iso nyambut gawe, gak iso kerja, ono penghasilan. Lama-lama dia mungkin kesal gitu Bante. Pada suatu saat di siang hari bolong ketemu lagi nih sama mertua, cekcok lah. Dia dengan marahnya mengambil pisau dan menusuk mertuanya ini Bante. Apakah kata-kata yang mungkin berupa hinaan, kita nggak sadar Bante, itu membuat orang menjadi marah? Ya, inilah yang dikatakan sangat-sangat disayangkan, karena ketika kita beragama itu bukan hanya sekedar untuk sembahyang atau percaya, tetapi sesungguhnya bagaimana agamawan itu bisa mengajarkan teknik untuk mampu mengendalikan keenam indera dengan benar. Apakah itu perlu dimasukkan ke telinga kita, ataukah kita mampu mencegahnya dengan cara bagaimana supaya kita yang sudah kadung masuk ke dalam pikiran kita, supaya dikelola sedemikian rupa, jangan sampai timbul kebencian, jangan sampai timbul hal-hal negatif. Ini perlu teknologi, mindset yang luar biasa yang sudah ditata sedemikian rupa. Dia pandai mengolah pikirannya dan pandai mengolah memorinya, sehingga yang tadinya sampah, dihinalah, direndahkan, disalahkan macam-macam, ini ada sesuatu yang menjadi motivasi. Aku harus lebih rajin, aku harus semangat, aku tidak mau menerima kata-kata yang kamu merendahkan. Itu dipakai sebagai motivasi untuk supaya aku lebih semangat, bukan kita menjadi lebih down. Kalau down, akhirnya kita ngikutin yang down, akhirnya kita bisa melakukan tindakan seperti itu. Maka dari itu, disinilah yang dikatakan teknik untuk meninggikan batin dan pikiran kita itu tergantung apa yang diisikan oleh gurunya. Berarti pendidikan di Indonesia gagal untuk mendidik mereka. Termasuk sekarang kita lihat aja di penjara tidak ada pendidikan sama sekali. Bagaimana mereka menata pola berpikir, bagaimana supaya mereka menjadi orang yang punya pola berpikir yang sangat positif, sama sekali tidak pernah diajarkan, dibaba-baba, dibiarkan, akhirnya keluar, nggak lama masuk lagi, keluar, masuk lagi. Jadi sia-sia kita membuang duit. Kayaknya Dharma TV harus mempelopori untuk perubahan mindset ini. Dan mungkin loh Bante, bisa jadi ladang kita yang sangat sulit tetapi mungkin menjadi sesuatu yang bagus nanti ya di LP, mungkin lembaga permasyarakatan. Kalau itu diizinkan, gimana Bante? Saya rasa itu
Ya, dilanjutkan. Baik, Pemirsa Dharma TV sudah di-cut sama tim produser. Baik, kita akan bahas lagi lebih jauh bagaimana sebenarnya merubah mindset kita ini dan menjaga berlian di dalam hati kita agar tetap bersih dan cemerlang. Saya tunggu telepon Anda untuk berinteraksi dan mungkin berdiskusi di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, masih di Cahaya Kehidupan bersama saya Satna Dewi. Dan tentunya kenapa cahaya di dalam kehidupan? Kadang kita merasa gelap menjalani kehidupan ini. Gelap, tidak punya jalan keluar. Punya kemarahan, tidak mampu memaafkan. Dan itu membuat sepertinya kita tidak punya jalan lagi di dalam menjalani kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini bersama narasumber kita yang luar biasa, Bante Dhammawicayo Mahathera, kita sedang membahas tentang permintaan maaf. Sepertinya permintaan maaf ini sesuatu yang gampang lah, engko ae gitu ya, atau ngenteni riyoyo biasanya gitu Bante. Kalau punya salah ya engko ae ngenteni riyoyo, minta maafnya seperti tadi Bima. Nanti aja deh, akhirnya satu hari lebaran, 2 lebaran, 3 lebaran nggak minta maaf juga berarti. Ya itu gimana berarti? Suka menunda-nunda, tidak merasa bersalah, tidak perlu minta maaf. Lah ini berarti, ini ada orang-orang seperti itu. Enggak, aku ngapain aku minta maaf? Ada yang seperti itu. Ya, itulah kewajaran dari dunia ini seperti itu, karena mereka tidak tahu jalan mana yang mereka tempuh. Maka dari itu kita sekarang harus memberikan satu batasan. Oke. Batasan ini yang sebelah kiri ini yang negatif. Ya. Ada 3 macam pikiran kita yang negatif. Kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Kalau ini dibiarkan. Kebodohan itu apa? Kebodohan sesungguhnya itu kita tidak tahu bahwa benci, serakah itu bisa mendatangkan penderitaan untuk kita. Tetapi kita senang sekali dengan keserakahannya. Ya, kudu sombong. Iya, senang lagi sama kebencian kita. Itu. Merasa bodoh berarti hebat, ya. bisa memarahin orang, menaklukkan orang dengan kebenciannya itu gitu. Jadi dia tidak paham bahwa itu membawa penderitaan untuk dirinya, juga membawa penderitaan untuk pihak yang lain. Maka dari itulah sekarang kita tahu yang jalan terang ini, kita bebas dari kebodohan, bebas juga dari keserakahan, bebas dari kebencian. Nah, sekarang kalau kita masih ada benci, berarti kita ini sudah tahu ini gelap. Ya. Tapi kalau kita bisa mengoncek, membersihkan kegelapan ini, aku benci sama dia. Karena aku melakukan kesalahan dengan dia, aku nggak senang kalau kita mau minta maaf, itu sebenarnya ada kebencian. Iya. Jadi kita lebih baik, kita harus datang untuk minta maaf. Ada telepon. Ya ada telepon rupanya. Halo, selamat malam, dengan siapa ini? Halo. Ya halo. Televisinya dikecilin. Pak Yuwono dibaca. Pak Yuwono. Suyono. Suyono. Ya, Pak Suyono TV-nya dikecilin biar nggak viewing ya, nggak fit. Mau nanya ini loh, masalah yang lain. Ya. Ya silakan Pak Suyono. Saya mau tanya, panca indera itu yang mana saja, Bante? Panca indera. Saya mau tanya itu aja. Terus gimana cara mengendalikannya? Ya. Udah itu aja Pak Yono. Panca indera. Ya, sudah gitu aja. Baik. Terima kasih Pak Yono. Ini pelajaran dulu nih. Ya. Panca indera kalau di dalam hadis apa saja Bante? Ya, otomatis kita sebetulnya dikatakan ada sab indera. Ada 6 indera. Berarti nggak panca dong? Bukan 5, tapi 6. Jadi maka dari itu mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Ini yang terlihat ya, yang 5 ya. Yang pikiran ini gak ketok ya. Maka dari itu 6 indera ini ada positif, ada negatif, dan ada netral semuanya. Maka dari itu kita belajar untuk mengerti, memahami
Kalau negatif ini hasilnya juga negatif untuk kita, membuat kita menderita. Kalau positif dari keenam indera ini dijalankan, ini akan membuahkan buah yang positif pula. Ya. Kalau kita mengikuti jalan tengah ini yang netral terus menerus, berarti kita berusaha selalu di atas, tidak dipengaruhi oleh positif dan negatif. Disinilah cara untuk membebaskan diri kita dari secepat yang bisa kita lakukan. Buatlah selalu netral, bisa tidak? Nah itu. Jadi melatih diri itu belajar untuk memahami 3 faktor ini, positif, negatif, netral dari keenam indera kita. Secara terus-menerus memahami hukum sebab dan akibat, dan apa yang Sang Buddha katakan itu cukup belajar, tahu atau tidak tahu. Kalau kita tidak tahu dari penggunaan keenam indera ini dengan tepat, kita akan menderita sendiri karena kebodohan kita tidak mampu mengolah keenam indera dengan tepat, kita menderita sendiri, masuk kecemplung dalam penderitaan. Ya. Tapi kalau kita tahu tekniknya, oh ternyata kita dulu tuh salah, pikiranku kecemplung dalam penderitaan. Seiki aku tahu diajarkan Sang Buddha bagaimana kita membebaskan pikiran kita dari semua penderitaan, jauh dari penderitaan. Kita only the knower, hanya sebagai penyaksi, tahu saja ada sesuatu penderitaan, ada masalah, ya biarkanlah itu sudah terjadi, tapi batinku tidak kecemplung ke masalah itu. Disinilah ya latihan seperti ini tidak bisa cuma teori tok, tetapi harus dipraktekkan bagaimana kita memanage pikiran sedemikian hebatnya. Seperti yang diajarkan Sang Buddha, kita juga mampu sehebat Sang Buddha, sehingga kita juga tidak pernah menderita. Itulah tujuan kita, belajar untuk menata pikiran, memanage pikiran sedemikian hebatnya, supaya kita bisa bebas, selalu bebas dari semua penderitaan. Iya, jadi itu tadi mengenali keenam indera ya Pak Suyono tadi, panca indera ya, ternyata ada satu indera yang pikiran yang terus dibicarakan di Dhamma TV ini. Pikiran ternyata adalah salah satu indera, dan kita harus mengenali Bante ya untuk bisa mengelola dengan benar. Ya itulah kita cukup belajar, karena di dalam belajar itu sesungguhnya kita bisa belajar teori yang sangat-sangat ampuh. Ya. Bahwa di dalam Paticca Samuppada kita harus paham, dengan ketidaktahuan ini kita tidak tahu cara mengolah keenam indera ini dengan salah, semuanya menghasilkan penderitaan untuk kita. Ya. Kita yang memahami, kita tidak mau masuk dalam penderitaan. Sekarang kita harus tahu bagaimana we have a vijja, mengetahui tekniknya, menggunakan keenam indera ini dengan tepat, sehingga kita bisa menemukan jalan supaya kita selalu damai dan bahagia. Bagaimana bahkan bisa bebas dari semua penderitaan itu, bagaimana cara semuanya ini harus kita realisasi dalam diri kita masing-masing. Lalu kita buat catatan, tiap hari kita buat catatan. Itulah yang namanya belajar kitab suci, berjalan di dalam diri kita, di dalam penggunaan keenam indera. Kalau kita secara jujur belajar dengan terus terang, fair, wah cara begini aku menderita, cara begini aku harus bisa bahagia. Dicatat semua, untung rugi, untung rugi, untung rugi, terus seperti ini. Berarti kita secara hidup menggunakan keenam indera itu juga ditulis dalam neraca Keseimbangan. Ya, keseimbangan. Ya, kita betul. untungnya atau banyak ruginya. Iya, Kalau kita iya. banyak ruginya, berarti kita urip selamanya kok rugi, terus menderita, terus lalu ngapain kita kok tidak maju-maju? Mumpung ada lockdown ini, kita belajar lebih banyak lagi Ya, untuk betul. menciptakan supaya kita mampu membersihkan kesalahan-kesalahan kita, memaafkan semua kesalahan kita, memperbaharui sesuatu yang terbarukan untuk menciptakan program yang lain dari yang lain yang tidak pernah ada di kitab manapun juga, yang ada hanya di kitab suci Tipitaka yang menjelaskan secara detail, karena kitab suci itu ada 91 jilid yang tebal sekali. Ya. Di dalam bahasa Thai-nya, tetapi Indonesia masih sedikit. Jadi mereka bisa menggali melalui cari di dalam internet tipitaka.com. Jadi itu Tipitaka. akan ketemu kitab suci agama Buddha. Di sana belajar
sampai belenak gak entek-entek. Entek lagi lockdown ya dengan belajar ya, begitu. Iya, Bante, waktunya juga sudah mendekati akhir. Jadi mungkin tadi yang bisa saya simpulkan ya Bante, kita harusnya bisa melihat neraca keseimbangan di dalam diri kita sendiri. Iya. Ya, itu ya tadi Bante ya. Dan kalau kita punya masalah nggak perlu ngerumpi ke orang lain, sambat yang akhirnya malah dikompor-kompori negatif gitu ya Bante ya. Itu bisa jadi dulu Bante. Mendingan kita catat ya tadi ya Bante ya. Jadi Bante Ya, tadi catat di sendiri. Iya, catat itu negatif gini kok aku kok gak enak gitu ya Bante ya. Oke, itu sesuatu yang cerdas. Kalau membaca buku yang tebel tadi kayaknya banyak teman-teman yang nggak mau baca, tapi ini ada kuncinya dari Bante. Baik, terima kasih Bante untuk keterangannya pada saat ini. Semoga ini bisa memberikan cahaya atau pencerahan bagi teman-teman. Baik, pemirsa Dhamma TV, marilah kita berkenalan dengan diri kita, membuat neraca keseimbangan seperti yang kata Bante tadi bilang, dan tentunya memberikan maaf adalah salah satu cara kita untuk membersihkan energi negatif kita dan mengalihkan menjadi energi positif. Dan tentunya dengan selalu berada di energi positif, jalan kita ke depan menjadi jauh lebih mudah, lebih lancar, dan insya Allah pintu rezeki juga akan jauh lebih mudah, karena kita akan menjadi pribadi yang positif, menyenangkan, semangat, selalu optimis. Tentunya orang-orang akan datang untuk mendekat kepada kita dan pintu rezeki juga akan terbuka. Baik pemirsa Dhamma TV, semoga pembicaraan kita ini mendapat suatu pencerahan bagi pemirsa, dan tentunya saya juga masih belajar. Dan akhir kata saya Satna Dewi peserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih, dan kata akhir saya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia.